kan ada dugaan penggelapan kalau itu Bang. Iya, jadi kita kan udah melaporkan. Kita melaporkan itu berkaitan dengan proses kredit banknya. Proses itu sertifikat dia ambil, itu kan nanti pengembangan penyidikan ya. Tapi berkaitan dengan proses perbankannya ini, kita duga ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan surat, itu yang kemudian kita laporkan ke kepolisian. Bang, boleh ditunjukin Bang surat-suratnya Bang sebentar? Total berapa Bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Laporan polisi aja Bang. Laporan polisi di sini. Oke, Bang. Ditutup aja Bang. Apanya? Itunya. Identitas. Yang fotokopi saya berarti fotokopi aja ya. Ya boleh. Boleh dihapus. Naikkan Bang. Mau kontak yang tertutup Bang. Bang, ini beda dengan kasus yang penipuan terkena mobil, tanah, segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket ini, satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya. Tetapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian sebenarnya itu juga cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total di atas 5 miliar. Apanya? Keseluruhan. Kerugian. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau di total-totalkan hampir segitu kerugian. Tapi proses hukumnya sendiri sekarang udah sampai mana sih Bang sebenarnya? Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena pertempatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, yang DPO itu Hafiznya aja atau sama keluarga dan Enggak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya, karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Itu beda. Jadi saya, dengan yang di Polres Selatan. Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa. Anak istrinya gimana Bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Gua nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi ya dengan keluarga Irwan? Oh nggak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Berarti pernah Bang ya? Gimana? Sebelumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih Bang, kalau langsung ke Hafiz pernah nggak? Langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan perkaitan Iya, apa? masalah surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga. Nggak ada. Iya. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Gitu. Nah ini makanya makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin kita lagi segala macam nggak ketemu, baru dia bawa ke rumah. Kita jadi bertanya kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Bang, menurut Abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak bank? Kalau
itu saya tidak bisa ya duga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Pencairan dana itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan? Katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu. Juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Yang mana sih kan? Totalnya tadi kan ada 4 rumah ya bang. Mobil ada berapa bang? Gimana? Ada 4 rumah, mobil berapa mobil? Mobil ada satu mobil. Satu mobil. Jadi kurang lebih sekitar 4 unit rumah, 1 unit mobil. Jadi kalau total kerugian ya sekitar itu tadi 5 miliar. Yang dipasang pelang itu di Bintaro saja atau di 4 rumah itu sudah dipasang? Sementara yang baru dipasang itu 1 di Bintaro itu. Nah itu yang sudah kita tadi kirimkan somasi ke banknya. Luas tanah berapa? Pak kurang tahu itu. Bang, Inkes nih bang, yang tapi sampai belum ketemu, ini yang belum ketemu ya, Inkes misalnya sampai nggak ketemu dengan dari Indonesia sendiri apa gitu, pengen dipenjara kah atau gimana kah? Yang kaitan mana nih? Yang Yang ini, ini masalah si ini. Yang masalah ini. Irwan, Penipuan yang masalah amat ini. dewan. Yang masalah ini. Ya kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian. Supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya si Nuansa pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Iya nggak pernah. Ini bukan yang pertama. Nggak pernah. Ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan. Oke, tinggal waktu itu Hampir bersamaan. Nah itu bang kalau untuk mobil, Mas Anto kan bisa tindak tangan lagi bang, gimana bang? Gimana? Mobilnya tetap mobil, DPKB mobil itu bisa tidak diagun kembali. Kalau detailnya itu saya kurang tahu ya, persisnya seperti apa, prosesnya itu kan internal mereka ya. Tapi yang pasti kerugian Irwan di permasalahan ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Itu kan ada Hukum dan Irwan sendiri ada upaya nggak sih untuk menemukan entah melacak atau gimana? Saya kira kalau soal itu kita serahkan ke proses hukum saja karena ini sudah dilaporkan dan juga berkaitan dengan pencarian orang kan sudah dilakukan oleh Jaksa. ada motif sakit hati dari Hafiz dan Irwan sih bang? Wah kurang tahu kalau soal itu ya. Kalau soal ada motif sakit hati apa segala macam saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalau kakaknya ya pasti sakit hati lah. Hafiz pasti bolong ya Pak. Kecewa dibuat seperti itu. Tapi hubungannya baik-baik saja ya berarti ya, Hafiz dan Irwan. Ya nggak ada masalah di antara mereka. Cuman kan baru ketahuan setelah ada surat-surat yang tadi. Bang, yang bikin sulit ketemu mungkin bang karena dia kabur. Yang bikin sulit nyari si Hafiz itu apa sih bang? Nggak tahu, coba tanya jaksa. Oh, kalau dari Irwan sendiri sebelumnya kenapa susah banget kan adik kandung sendiri gitu bang? Ya kita nggak tahu bagaimana sampai dia kabur, kenapa susah dihubungin atau susah ditemuin, kita tidak tahu sama sekali. Nomor semua berarti udah diblok juga bang? Ya mungkin seperti itu. Karena ya sejauh ini kita tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Dan itu sudah dalam pencarian. Tapi bang untuk istri dan anaknya berarti masih tinggal di tempat yang sama. Istri anaknya siapa? Anaknya Masih kurang tahu.